Setiap hubungan yang kita jalani tentu selalu dimulai dengan harapan. Kita masuk ke dalamnya dengan rasa percaya bahwa kebersamaan akan bertahan lama, mungkin selamanya. Kita membayangkan hari-hari indah, tawa bersama, perhatian kecil yang membuat hati terasa hangat, dan rencana masa depan yang kita susun seakan semuanya sudah pasti terjadi. Namun kenyataannya, hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Ada kalanya hubungan itu retak, ada kalanya cinta yang dulu terasa begitu kuat tiba-tiba melemah dan akhirnya hancur begitu saja. Ketika perpisahan datang, rasanya dunia runtuh dalam sekejap. Semua yang biasa terasa dekat mendadak hilang. Semua rutinitas yang biasanya penuh dengan suara, kini berubah menjadi hening. Ada rasa kosong yang begitu besar, seolah-olah hati kita diambil paksa dan dibiarkan bolong tanpa isi. Perasaan itu tidak mudah dijelaskan. Campuran antara kehilangan, marah, kecewa, sakit, dan penyesalan. Di titik inilah banyak orang panik. Setelah putus, sebagian dari kita langsung merasa harus melakukan sesuatu. Entah itu menekan tombol blokir agar terlihat tidak peduli, atau sebaliknya mengirimkan pesan panjang untuk meminta balikan. Dua hal ini sering menjadi pilihan utama karena keduanya dianggap bisa meredakan rasa sakit, membuat kita merasa punya kendali. Namun, apa benar begitu? Mari kita lihat lebih dalam. Ketika kamu memutuskan untuk memblokir mantan, apa sebenarnya tujuanmu? Sebagian besar orang melakukannya karena ingin menunjukkan kekuatan. Seakan-akan berkata, "Aku tidak butuh kamu lagi, aku bisa hidup tanpa kamu." Tetapi sesungguhnya, di balik tindakan itu, seringkali ada rasa sakit yang besar. Ngeblok kadang hanyalah bentuk pelarian dari rasa perih yang tidak sanggup dihadapi. Bukannya benar-benar kuat, tapi justru tanda bahwa kamu belum siap menerima kenyataan. Lalu bagaimana dengan mereka yang justru memilih untuk meminta balikan? Tindakan ini biasanya muncul karena rasa takut kehilangan yang begitu besar. Ada dorongan hati yang berkata, "Kalau aku berusaha sedikit lagi, mungkin dia akan kembali." Harapannya dengan meminta balikan, luka bisa cepat sembuh. Padahal, memohon-mohon seringkali justru menjatuhkan harga diri kita sendiri. Kita meletakkan seluruh nilai diri hanya pada keputusan orang lain, demi biarkan diri sekarang terlihat lemah di mata seseorang yang sudah memilih untuk pergi. Dua pilihan ini, meski berbeda, sebenarnya sama-sama berangkat dari satu hal, ketidakmampuan menerima perpisahan dengan tenang. Sekarang coba bayangkan, kamu baru saja putus, perasaanmu hancur, tapi kamu memilih untuk tidak melakukan apapun yang ekstrim, tidak memblokir, tidak mengemis balikan, tidak juga meluapkan kemarahan dengan kata-kata kasar. Kamu hanya diam. Kamu memilih untuk tidak bereaksi berlebihan. Dari luar mungkin terlihat biasa saja, tapi dari dalam, itulah langkah pertama menuju sesuatu yang lebih besar. Kenapa diam? Karena diam memberi ruang bagi dirimu sendiri untuk bernapas. Diam membuatmu punya kesempatan untuk benar-benar memahami perasaanmu, tanpa harus dipengaruhi oleh emosi sesaat. Diam juga menunjukkan pada orang lain bahwa kamu punya kendali atas dirimu. Kamu tidak terbawa arus panik, tidak larut dalam perasaan ingin terlihat menang atau ingin cepat sembuh. Kamu benar-benar berdiri di posisimu, tenang, meski di dalam hati ada luka yang dalam. Inilah awal dari diam yang mengguncang. Bayangkan apa yang terjadi di pikiran mantanmu ketika melihat sikapmu. Dia mungkin sudah menduga kamu akan marah, memblokirnya, atau bahkan menangis meminta kembali. Tapi yang dia lihat justru kebalikannya. Kamu tenang, kamu tidak bereaksi seperti yang dia kira. Dan justru itulah yang membuat dia bingung. Rasa bingung itu kemudian berkembang menjadi rasa penasaran. Mungkin awalnya dia bertanya, kok dia bisa setenang itu? Kenapa dia nggak melakukan apa yang biasanya orang lakukan? Lalu perlahan, pertanyaan itu berubah menjadi, apa dia benar-benar baik-baik saja tanpa aku? Apa dia sudah punya pengganti? Apa dia memang tidak pernah sejatuh itu ke aku? Di titik ini, diam yang kamu lakukan mulai berbicara lebih keras daripada kata-kata. Kamu tidak perlu menjelaskan apa-apa. Kamu tidak perlu membuktikan diri dengan blokir atau dengan pesan-pesan panjang penuh emosi. Kamu hanya menunjukkan bahwa hidupmu tidak berhenti, meski hubunganmu sudah berakhir. Ingat, perpisahan selalu membawa rasa sakit. Itu wajar, itu manusiawi.
Tidak ada orang yang benar-benar kebal terhadap luka kehilangan, tetapi cara kita merespons perpisahanlah yang akan menentukan bagaimana kelanjutannya. Apakah kita akan tenggelam dalam emosi, atau justru bangkit dengan ketenangan? Diam bukan berarti kamu tidak peduli. Diam bukan tanda kamu kalah. Diam adalah keputusan untuk tidak membiarkan emosi menguasai dirimu. Diam adalah pilihan untuk menjaga harga diri dan menunjukkan bahwa kamu lebih besar daripada sekadar keadaan. Disinilah cerita ini dimulai. Dari luka yang dalam, dari rasa sakit yang tidak terelakkan, hingga akhirnya lahirlah satu keputusan kecil. Tidak ngeblok, tidak minta balik, hanya diam. Keputusan kecil yang kelihatannya sederhana, tapi justru bisa menjadi awal dari perubahan besar, karena diam yang lahir dari kesadaran punya kekuatan yang lebih mengguncang daripada segala bentuk teriakan atau rengekan. Dan dari sinilah perjalananmu menuju versi dirimu yang lebih kuat akan dimulai. Setelah perpisahan, banyak orang merasa harus segera bertindak. Hati yang hancur membuat kepala tidak jernih. Puisi Peniwoi pertanyaan, apa yang harus aku lakukan sekarang? Bagaimana caranya biar dia sadar kalau aku sakit? Apa aku harus memutus semua hubungan agar aku terlihat kuat? Atau aku harus bicara lagi dengannya supaya dia tahu aku masih sayang? Dalam keadaan penuh emosi, dua langkah ini biasanya jadi pilihan utama. Memblokir mantan atau memohon balikan. Sekilas keduanya terlihat berbeda, tetapi sebenarnya keduanya lahir dari rasa panik yang sama. Mari kita bahas yang pertama. Ketika kamu memutuskan untuk memblokir, seringkali itu bukan karena benar-benar ingin move on. Lebih banyak karena ingin terlihat tegar. Dengan memblokir, kamu merasa punya kendali. Seakan kamu berkata, aku tidak mau lagi ada urusan sama kamu. Aku sudah selesai. Dari luar itu mungkin terlihat seperti kekuatan. Namun sesungguhnya di dalam hati, alasan terbesar kamu memblokir adalah karena kamu tidak sanggup melihat dia lagi. Kamu takut melihat postingannya, takut melihat dia bahagia, takut mengetahui dia baik-baik saja tanpa kamu. Jadi sebenarnya siapa yang lebih berkuasa dalam situasi itu? Kamu atau dia? Saat kamu memblokir, justru dia yang mendapatkan keuntungan. Dia bisa merasa lega. Kenapa? Karena dengan kamu menutup akses, dia tidak lagi merasa bertanggung jawab pada perasaanmu. Tidak ada lagi notifikasi darimu. Tidak ada lagi kemungkinan melihat curhatanmu. Tidak ada lagi kesempatanmu mengganggu hidupnya. Dengan satu tindakan itu, kamu memberi ruang pada dia untuk benar-benar bebas. Ironisnya, apa yang kamu maksud sebagai tanda kekuatan justru membuatnya merasa ringan. Dia bisa bernapas lega, seolah-olah berkata, akhirnya dia berhenti. Padahal tujuanmu bukan membuat dia lega, melainkan membuat dia menyesal. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Lalu mari kita lihat pilihan kedua, meminta balikan. Ini adalah bentuk reaksi yang lahir dari rasa takut kehilangan. Kamu merasa hubungan ini masih bisa diselamatkan. Kamu masih percaya kalau sedikit usaha tambahan bisa mengubah keadaan. Jadi kamu mengetik pesan panjang penuh dengan kata-kata manis, permohonan, janji-janji untuk berubah, bahkan tidak jarang dengan air mata. Kamu berharap dengan cara itu hatinya luluh dan mau kembali. Tetapi apa yang sebenarnya terjadi? Di matanya, permintaanmu justru menunjukkan kelemahan. Kamu seolah berkata, aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku tidak berharga tanpamu. Kamu adalah satu-satunya alasan aku bisa bahagia. Semua itu membuat posisi dirimu turun begitu rendah. Kamu memberikan kendali penuh kepada dia untuk menentukan apakah kamu layak bahagia atau tidak. Dan hal ini seringkali malah membuat dia semakin yakin bahwa perpisahan adalah pilihan yang tepat. Karena bukannya tergerak untuk kembali, dia justru merasa lebih berkuasa. Dia tahu kamu akan selalu menunggu, selalu berharap, selalu membuka pintu untuknya. Maka buat apa dia buru-buru kembali? Dia bisa pergi sejauh apapun, karena dia yakin kamu tidak akan benar-benar meninggalkan. Di titik ini, terlihat jelas betapa dua pilihan itu, ngeblokir atau meminta balikan, sama-sama menjeratmu dalam posisi lemah. Satu membuat dia merasa lega, satu lagi membuat dia merasa lebih berkuasa. Dan keduanya tidak membawa hasil apapun selain luka yang makin dalam untuk dirimu sendiri. Bayangkan, saat kamu ngeblok, mantanmu mungkin berkata dalam hati, baguslah, jadi aku bisa bebas tanpa harus merasa bersalah. Dan saat kamu meminta balikan, mungkin dia berpikir, wow, dia masih belum bisa move on.
Berarti aku yang mengendalikan situasi ini. Dua-duanya bukan hal yang kamu inginkan, bukan? Inilah konflik terbesar setelah putus. Keinginan untuk terlihat kuat atau keinginan untuk segera menyembuhkan luka yang pada akhirnya justru menjatuhkan harga diri. Kita sering lupa bahwa dalam hubungan, terutama setelah berakhir, harga diri adalah hal yang paling harus dijaga. Sekali kamu menjatuhkannya, sekali kamu menunjukkan kelemahanmu, maka sulit bagi orang lain untuk kembali memandangmu dengan hormat. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu ingin membuat dia merasa lega? Lalu kamu ingin membuat dirimu terlihat lemah? Tentu tidak. Kamu ingin dia menyadari kehilanganmu. Kamu ingin dia merasa menyesal karena telah melepasmu. Tapi jalan menuju itu bukan dengan blokir. Bukan juga dengan memohon. Konflik ini adalah tahap yang harus kamu sadari. Bahwa ada langkah-langkah yang justru berlawanan dengan apa yang sebenarnya kamu inginkan. Terbausi pokernya terlihat seperti kekuatan dari luar. Bisa jadi justru kelemahan di dalam. Dan apa yang kamu kira bisa mengembalikan dia, bisa jadi justru semakin menjauhkanmu darinya. Disinilah titik krusialnya. Banyak orang berhenti di tahap ini. Mereka terjebak dengan ego untuk terlihat kuat, atau terperangkap dalam ketakutan kehilangan. Hasilnya, mereka tidak hanya gagal mendapatkan kembali mantan, tetapi juga kehilangan harga diri, kehilangan kendali, dan kehilangan kesempatan untuk benar-benar bangkit. Namun, jika kamu mampu melewati konflik ini dengan kesadaran, kamu akan melihat jalan lain. Jalan yang lebih tenang, lebih kuat, dan lebih berpengaruh. Jalan yang tidak menjatuhkan harga dirimu, justru mengangkatnya lebih tinggi. Jalan itu adalah diam. Tapi diam yang dimaksud bukanlah pasrah. Diam yang dimaksud bukan juga berhenti berkembang. Diam ini adalah diam yang penuh kesadaran. Diam yang memberi ruang untuk dirimu sendiri, sekaligus mengguncang orang lain dengan ketenanganmu. Sebelum sampai ke sana, kamu harus benar-benar mengerti betapa berbahayanya dua pilihan ekstrim tadi. Karena begitu kamu sadar, kamu akan tahu bahwa ada cara lain yang jauh lebih cerdas, lebih bermartabat, dan lebih efektif. Dan dari konflik inilah, cerita diam yang mengguncang benar-benar mulai menemukan maknanya. Setelah kita memahami bahwa dua reaksi utama setelah putus, memblokir atau meminta balikan, sama-sama merugikan, kini kita masuk pada solusi yang jauh lebih bijak, lebih kuat, dan lebih berpengaruh. Solusi itu sederhana, diam bukan karena pasrah. Diam bukan karena tidak peduli. Diam di sini adalah pilihan sadar untuk tidak terjebak dalam permainan emosi. Diam adalah cara menjaga kendali, sekaligus menciptakan sesuatu yang jauh lebih kuat daripada teriakan atau rengekan, yaitu misteri. Kenapa misteri penting? Karena pada dasarnya manusia selalu tertarik pada hal-hal yang tidak bisa mereka tebak. Sesuatu yang sulit dipahami akan memicu rasa penasaran. Dan rasa penasaran adalah pintu pertama menuju perhatian. Coba bayangkan, setelah perpisahan, mantanmu mungkin punya ekspektasi. Dia berpikir kamu akan marah, membuat status penuh sindiran, atau bahkan mengemis minta balikan. Dia membayangkan hidupnya masih akan terus diganggu oleh pesan-pesanmu. Dalam pikirannya, kamu akan melakukan apa yang umumnya orang lakukan setelah putus. Namun, ketika yang terjadi justru kebalikan apa yang dia rasakan. Kamu tidak memblokirnya, tidak juga mengejar. Kamu tidak menunjukkan tanda-tanda ingin mengemis perhatian. Kamu benar-benar tenang, seolah-olah tidak ada sesuatu yang besar terjadi. Itu membuat dia berhenti sejenak. Dia tidak mendapatkan apa yang dia duga. Dan dari situlah rasa penasaran mulai tumbuh. Penasaran itu berbunyi seperti ini. Kenapa dia bisa setenang itu? Apa dia sudah siap kehilangan aku? Apa dia sudah punya kesibukan lain? Atau bahkan, apa dia sudah punya orang lain? Semua pertanyaan itu muncul bukan karena kamu berbicara, tapi karena kamu memilih diam. Inilah kekuatan diam. Tanpa satu kata pun kamu membuatnya bertanya-tanya. Tanpa gerakan yang berlebihan, kamu menciptakan tanda tanya besar di pikirannya. Dan semakin sedikit informasi yang dia dapatkan, semakin besar pula rasa ingin tahunya. Misteri yang kamu ciptakan melalui diam membuatnya mulai memikirkanmu kembali, meski dia tidak mau mengakuinya. Coba bandingkan. Jika kamu memblokirnya, dia akan merasa lega karena akses tertutup. Tidak ada lagi ruang untuk penasaran. Kalau kamu meminta balikan, dia akan merasa di atas angin karena kamu masih menggantungkan dirimu padanya. Dua-duanya menguntungkan dia, bukan kamu.
Tapi ketika kamu memilih diam, kamu justru membalik keadaan. Kamu membuat dirinya tidak tahu apa yang terjadi padamu. Dan itulah yang mengguncang. Bayangkan mantanmu sedang membuka ponsel di malam hari. Tiba-tiba ada dorongan untuk membuka media sosialmu. Dia ingin tahu apakah kamu sedih, apakah kamu galau, atau apakah kamu sedang menderita. Tapi saat dia melihat, yang ada justru kamu menjalani hidupmu seperti biasa. Kamu mungkin mengunggah foto sederhana, sedang sibuk dengan kegiatan, atau bahkan sama sekali tidak memposting apapun. Semuanya tampak tenang, biasa saja, tidak berlebihan. Di titik itulah hatinya mulai terusik. Pikiran itu muncul pelan-pelan. Apa dia benar-benar baik-baik saja tanpaku? Bukankah seharusnya dia hancur? Bukankah seharusnya dia mencari aku? Kenapa dia tidak melakukan apapun? Ini artinya aku sudah tidak sepenting itu baginya. Pertanyaan-pertanyaan ini mengguncang batinnya. Dan semua itu tercipta hanya karena satu hal, diam. Misteri yang kamu ciptakan lewat diam bukan hanya membuatnya penasaran, tapi juga memaksanya untuk memikirkanmu lebih sering. Karena saat dia tidak bisa menebak dirimu, otaknya akan bekerja sendiri untuk mencari jawaban. Setiap kali ada ruang kosong, setiap kali ada hening, dia akan mengisinya dengan bayangan tentangmu. Tanpa kamu sadari, kamu sudah kembali mengisi pikirannya. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan ketenanganmu. Misteri juga membuatmu terlihat lebih dewasa. Orang yang bisa tenang setelah kehilangan menunjukkan kekuatan mental yang besar. Itu adalah sinyal bahwa kamu tidak bergantung sepenuhnya pada hubungan. Bahwa kamu punya dunia sendiri yang bisa tetap berjalan meski tanpa dirinya. Hal ini bukan hanya membuat mantanmu penasaran, tapi juga membuat dia kembali menaruh rasa hormat. Karena bagaimanapun, tidak ada yang lebih menarik daripada seseorang yang bisa mengendalikan diri dalam situasi sulit. Diam yang menciptakan misteri ini juga memberi manfaat besar untuk dirimu sendiri. Karena ketika kamu berhenti sibuk mengejar atau membalas dendam dengan blokir, kamu punya lebih banyak energi untuk fokus ke dalam diri. Kamu bisa mulai memperbaiki hal-hal yang sebelumnya terabaikan. Kamu bisa bekerja lebih serius, merawat dirimu, menekuni hobi, atau bahkan membuka ruang untuk pengalaman baru. Semua itu membuatmu bertumbuh. Dan tanpa kamu sadari, pertumbuhan itu akan semakin memperkuat misteri yang kamu ciptakan. Mantanmu mungkin tidak melihat setiap langkahmu secara langsung, tapi cukup dengan sikapmu yang tenang, dia tahu ada sesuatu yang berbeda. Dan ketika dia tidak bisa menebak, disitulah dia mulai rindu. Karena rindu tidak selalu lahir dari banyak kata. Kadang rindu justru muncul dari ketidaktahuan. Semakin seseorang tidak tahu apa yang terjadi denganmu, semakin besar peluang dia merindukan kehadiranmu. Itulah si misteri yang kamu ciptakan dengan diam. Mungkin ada orang yang berkata, kalau diam, apa dia tidak akan lupa sama sekali? Pertanyaan ini wajar, tapi justru sebaliknya. Dengan diam, kamu tidak menutup pintu seperti ketika memblokir. Kamu tetap ada, tetap terlihat. Hanya saja kamu tidak memberikan informasi yang jelas. Dan ini jauh lebih kuat. Karena di dalam hati, mantanmu tahu kamu tidak benar-benar menghilang. Dia masih bisa melihatmu, tapi dia tidak tahu apa isi hatimu. Rasa penasaran itu yang akhirnya mengikat pikirannya padamu. Inilah alasan kenapa diam bisa menciptakan misteri. Karena diam bukanlah kekosongan. Diam adalah ruang. Ruang bagi orang lain untuk berpikir, menebak, dan bertanya-tanya. Dan ruang itu, tanpa kamu isi dengan apapun, justru bisa lebih mengguncang daripada 1000 kata. Jadi, ketika perpisahan terjadi, ingatlah satu hal. Jangan buru-buru mengambil langkah ekstrim. Jangan menutup pintu dengan blokir. Jangan menjatuhkan harga dirimu dengan memohon. Pilihlah diam. Biarkan diam itu bekerja untukmu. Biarkan dia yang penasaran. Biarkan dia yang mencari. Biarkan dia yang merasakan kehilangan. Karena misteri yang lahir dari diam punya kekuatan jauh lebih besar daripada usaha apapun yang kamu lakukan dengan terburu-buru. Diam yang kamu pilih setelah perpisahan perlahan mulai menunjukkan efeknya. Awalnya mantanmu mungkin merasa biasa saja. Dia yakin kamu akan segera menghubunginya, meminta penjelasan, atau sekadar mengucapkan kata-kata rindu. Dia merasa masih memegang kendali, masih punya ruang dalam hidupmu yang membuatnya merasa aman. Tapi, hari demi hari berlalu, dan hal itu tidak terjadi.
Tidak ada pesan darimu, tidak ada panggilan, tidak ada sindiran, tidak ada tanda-tanda kamu berusaha mendekat. Semua terasa sepi, dari luar mungkin terlihat seperti hal kecil, tapi bagi seseorang yang terbiasa menerima perhatianmu, hening itu mulai terasa aneh. Hati kecilnya mulai terusik. Rasa percaya dirinya yang awalnya penuh keyakinan, mulai goyah. Dalam pikirannya perlahan muncul pertanyaan, kenapa dia diam saja? Kenapa dia bisa terlihat tenang seperti ini? Bukankah seharusnya dia marah? Bukankah seharusnya dia merasa kehilangan? Atau jangan-jangan dia memang tidak lagi peduli? Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin sederhana, tetapi cukup untuk mengubah segalanya. Karena semakin lama dia tidak menemukan jawaban, semakin besar rasa penasarannya. Dia mulai mencari-cari tanda. Dia mungkin membuka media sosialmu. Dia melihat apa yang kamu bagikan. Dia mengamati apakah kamu terlihat sedih. Apakah kamu menunjukkan tanda-tanda ingin kembali? Namun yang dia temukan hanyalah ketenangan. Tidak ada drama. Tidak ada postingan penuh kemarahan. Tidak ada cerita panjang penuh curhat. Justru yang ada hanyalah kamu yang tetap menjalani hidupmu seperti biasa. Mungkin kamu terlihat sibuk bekerja. Mungkin kamu terlihat menghabiskan waktu bersama teman. Atau mungkin kamu tidak menunjukkan apa-apa sama sekali. Keduanya sama-sama membuatnya bingung. Karena di dalam hatinya, ia tahu betapa besar perhatian yang dulu kamu berikan. Ia tahu betapa kamu dulu selalu ada. Jadi ketika semua itu berhenti begitu saja, tanpa penjelasan, tanpa pertunjukan emosi berlebihan, ia mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Di titik ini, dia mulai membandingkan. Ia teringat pada masa-masa ketika kamu selalu ada, ketika setiap pesannya dibalas cepat, ketika setiap harinya dihiasi perhatian darimu. Lalu ia melihat keadaan sekarang. Kamu tidak lagi ada di situ. Kamu tenang, kamu hening, kamu tidak lagi menjadikan dia pusat hidupmu. Perbandingan itu membuatnya resah. Pertanyaan baru mulai muncul. Apakah aku sudah benar-benar kehilangan dia? Apakah dia sudah bisa melanjutkan hidupnya tanpa aku? Tahu apakah dia sudah menemukan sesuatu yang membuatnya lebih bahagia daripada aku? Inilah perubahan besar yang terjadi ketika kamu memilih diam. Kamu tidak hanya menciptakan misteri, tapi juga memunculkan keraguan di hatinya. Keraguan itu perlahan berubah menjadi rasa takut. Takut kalau ternyata keputusan meninggalkanmu adalah kesalahan. Takut kalau ternyata kamu bukan orang yang mudah digantikan. Sementara itu, kamu sendiri dalam diam sebenarnya sedang memberi ruang untuk dirimu tumbuh. Kamu mulai terbiasa menjalani hari tanpa kehadirannya. Kamu belajar menemukan kekuatan baru yang sebelumnya tidak kamu sadari. Dan semua itu tercermin dalam sikapmu yang lebih tenang, lebih dewasa, lebih bijak. Ketika dia melihat perubahan itu, rasa penasaran semakin menjadi. Karena di dalam hatinya, ia mulai merasakan sesuatu yang dulu mungkin tidak pernah ia pikirkan. Kehilangan. Kehilangan bukan hanya tentang tidak lagi mendapat pesan darimu. Kehilangan juga tentang menyadari bahwa perhatian yang dulu ia anggap biasa ternyata berharga. Kehilangan juga tentang merasakan hampa di saat tidak ada lagi sosokmu yang selalu hadir. Kehilangan adalah saat ia baru benar-benar menyadari nilaimu, justru ketika kamu tidak lagi berusaha menampakkannya. Dan diam yang kamu pilih memberi kesempatan bagi rasa kehilangan itu untuk tumbuh. Perubahan ini sangat kuat, karena pada awalnya mungkin ia merasa yakin dengan keputusannya. Ia merasa langkahnya benar. Tapi semakin lama semakin ia melihat ketenanganmu, semakin ia merasa ragu. Bukannya kamu yang kehilangan, justru dia yang mulai takut kehilangan. Bayangkan betapa besarnya pengaruhmu ketika tanpa kata, tanpa permintaan, tanpa upaya mengejar, justru dialah yang mulai merasa terusik. Itulah kekuatan diam. Dalam perasaan bingungnya, mungkin ia mulai mencoba menguji. Ia bisa saja mengirim pesan singkat, sekadar menanyakan kabar atau memberi reaksi kecil pada postinganmu. Itu semua bukan karena ia benar-benar peduli pada saat itu, tapi lebih kepada rasa ingin tahu. Dia ingin tahu apakah kamu masih sama seperti dulu. Mudah ditebak, mudah terguncang, mudah kembali padanya. Namun, Zeus come for tepi meaga, Grace tomorrow. Tapi teks larut dalam sisa mainan. Maka rasa penasaran itu akan semakin dalam. Jadi itu kifing dapat yang doh. Dan semakin sulit ia menebak, semakin besar kemungkinan ia merindukanmu. Perubahan besar inilah yang dimaksud dengan
Dia mulai bertanya-tanya, kenapa kamu bisa tenang tanpa dia? Karena tenangmu bukan sekadar sikap. Tenangmu adalah sinyal. Sinyal bahwa kamu mampu berdiri sendiri. Sinyal bahwa kamu bukan lagi orang yang mudah dikendalikan oleh kehadirannya. Sinyal bahwa kamu lebih kuat dari yang ia bayangkan. Dan percayalah, tidak ada hal yang lebih mengguncang seseorang daripada menyadari bahwa orang yang dulu sangat membutuhkan dirinya, kini bisa hidup tanpa dirinya. Itu adalah pukulan halus, tanpa teriak, tanpa marah, tanpa balas dendam. Hanya diam, hanya tenang, tapi cukup untuk membuatnya goyah. Inilah titik perubahan dalam cerita. Inilah saat ketika peran mulai bergeser. Bukan lagi kamu yang sibuk memikirkan dia, tapi dia yang mulai sibuk memikirkanmu. Bukan lagi kamu yang merindukan kehadirannya, tapi dia yang mulai merasa kehilangan ketenangan yang dulu datang dari dirimu. Semua itu lahir dari satu keputusan sederhana, memilih diam. Diam yang bukan kelemahan tapi kekuatan. Diam yang bukan sekadar hening, tapi menciptakan misteri. Diam yang perlahan mengubah rasa yakin menjadi ragu, dan mengubah rasa biasa menjadi rindu. Setelah sekian lama kamu memilih diam, kini saatnya tiba di puncak dari semua perjalanan itu. Perubahan yang kamu ciptakan dengan sikap tenang dan konsisten mulai membuahkan hasil. Mantanmu yang awalnya penuh percaya diri, yang merasa yakin bahwa kamu tidak akan bisa jauh darinya, kini justru mulai goyah. Awalnya ia hanya bertanya-tanya, mengira semua ini hanyalah fase. Dia berpikir kamu sedang gengsi atau butuh waktu untuk melampiaskan amarah. Namun hari demi hari berlalu, semua dugaan itu runtuh dengan sendirinya. Kamu tidak melakukan apapun, tidak menghubunginya, tidak memberi kode, tidak menunjukkan tanda-tanda lemah. Kamu tetap melanjutkan hidupmu dengan wajar. Seakan-akan kepergiannya tidak pernah menjadi penghalang besar dalam perjalananmu. Disinilah titik balik itu terjadi. Penasaran yang tadinya hanya sekilas, mulai berubah menjadi pikiran yang tak bisa ia hentikan. Dia mulai sering bertanya pada dirinya sendiri, kenapa dia bisa begini? Kenapa dia bisa tenang? Apa yang membuatnya begitu yakin tanpa aku? Atau apakah dia sudah benar-benar melupakan aku? Rasa penasaran itu seperti duri kecil yang menusuk pelan, tapi terus-menerus. Seawalnya hanya terasa ringan, tapi semakin lama semakin mengganggu. Karena otaknya tidak menemukan jawaban pasti, maka rasa penasaran itu justru berubah menjadi obsesi. Bayangkan, orang yang dulu yakin bahwa kamu akan berlari kembali padanya, kini justru sibuk mencari tahu tentangmu. Dia mulai membuka media sosialmu lebih sering daripada sebelumnya. Yuri menelusuri setiap postingan, memperhatikan setiap detail, bahkan hal kecil seperti siapa yang berinteraksi denganmu atau bagaimana ekspresi wajahmu dalam foto terbaru. Namun, yang paling mengguncang hatinya adalah kenyataan bahwa ia tidak menemukan yang ia cari. Tidak ada tanda-tanda kamu rapuh. Tidak ada kode yang mengarah padanya. Kamu tidak menunjukkan kesedihan yang berlebihan. Bahkan mungkin kamu terlihat lebih bahagia. Dan di titik ini, muncul sebuah perasaan yang lebih dalam. Kehilangan. Kehilangan bukan hanya karena tidak bisa lagi berbicara denganmu kapanpun ia mau. Tapi kehilangan karena ia sadar tidak lagi memiliki kontrol atasmu. Rasa penasaran bercampur kehilangan itu membuatnya semakin kepikiran. Jadi mulai membayangkan bagaimana kalau ternyata dia sudah benar-benar melanjutkan hidup. Bagaimana kalau ada orang baru yang bisa membuatnya lebih bahagia. Itu tidak pernah menoleh kembali. Pertanyaan-pertanyaan itu menghantui pikirannya. Bahkan mungkin di saat-saat ia sedang sendiri, bayanganmu muncul di kepalanya tanpa diundang. Mungkin saat ia mendengarkan lagu tertentu. Mungkin saat ia melewati tempat yang dulu sering kalian kunjungi. Atau bahkan saat ia melihat sesuatu yang mengingatkannya padamu. Semua kenangan yang dulu ia coba abaikan, kini justru muncul semakin jelas. Karena diam yang kamu lakukan bukan hanya menciptakan jarak, tetapi juga ruang. Ruang yang kosong itu justru membuat kenangan masa lalu mengalir kembali. Yang mulai mengingat kebaikan-kebaikan kecil yang dulu kamu lakukan. Senyummu, perhatianmu, bahkan hal-hal sederhana seperti cara kamu mendengarkan ceritanya. Semua hal yang dulu ia anggap biasa, kini terasa sangat berharga. Itulah puncaknya. Diam yang kamu pilih, yang pada awalnya terasa menyakitkan bagimu, kini berubah menjadi kekuatan yang membuat dia tidak bisa tenang. Justru dia yang mulai merasakan kegelisahan.
Justru dia yang tidak bisa berhenti memikirkanmu. Rasa penasaran itu semakin kuat karena kamu tidak memberinya jawaban. Kamu tidak menegaskan apapun, kamu tidak menjelaskan apapun. Dan dalam ketidakpastian itulah, pikirannya terus bekerja. Membayangkan skenario demi skenario. Jika kamu marah, dia tahu cara menghadapinya. Jika kamu memohon, dia tahu cara menolaknya. Tapi ketika kamu diam, ketika kamu tenang, ia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Itulah yang membuatnya terus kepikiran. Ingatlah, manusia pada dasarnya selalu penasaran dengan hal yang tidak bisa ditebak. Dan kamu, dengan sikapmu sekarang telah berubah menjadi misteri yang sulit ia pecahkan. Misteri itulah yang membuatnya terus ingin tahu. Misteri itulah yang mengisi ruang kosong di dalam pikirannya, siang dan malam. Mungkin ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua baik-baik saja. Mungkin ia berkata pada teman-temannya bahwa ia tidak peduli. Tapi jauh di dalam hati, ia tahu bahwa kenyataannya berbeda. Ada sesuatu dalam dirimu yang kini tidak bisa ia lepaskan begitu saja. Dan semakin lama, rasa penasaran itu bertahan. Semakin dalam pula pengaruhmu dalam hidupnya. Bukan karena kamu berusaha keras menarik perhatiannya, tapi karena kamu berhasil menunjukkan ketenangan dan kekuatan yang tidak ia duga sebelumnya. Itulah puncaknya. Saat ia yang dulu meninggalkanmu, kini justru mulai merasa takut kehilanganmu. Saat ia yang dulu merasa punya kendali, kini justru sibuk mencari cara untuk memahami dirimu. Saat ia yang dulu berpikir kamu lemah tanpa dirinya, kini justru menyadari bahwa kamu bisa jauh lebih kuat daripada yang ia bayangkan. Rasa penasaran itu bukan hanya membuatnya kepikiran. Lebih dari itu, rasa penasaran itu bisa membuatnya mulai rindu. Dan dari rindu itulah, perlahan-lahan ia mungkin mulai merasakan penyesalan. Jadi jangan pernah meremehkan kekuatan diam. Karena diam bukan berarti kalah. Diam bukan berarti menyerah. Diam bisa menjadi senjata paling tajam. Senjata yang menusuk tanpa harus melukai. Diam bisa membuat seseorang yang meninggalkanmu akhirnya kembali mencari-cari dirimu. Dan semua itu terjadi bukan karena kamu memohon atau mengejar, tapi justru karena kamu berani mengambil langkah paling sederhana, namun paling kuat, memilih diam, memilih tenang, memilih menjaga harga dirimu sendiri. Itulah puncak dari perjalanan ini. Saat diam yang kamu pilih, akhirnya mengguncang hatinya. Setelah melewati hari-hari penuh rasa penasaran, akhirnya sampai juga pada titik yang mungkin tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Orang yang dulu meninggalkanmu, orang yang dulu merasa yakin bisa hidup tanpa dirimu, kini justru mulai bergerak. Dia mulai mencoba menghubungimu lagi. Awalnya mungkin bukan dengan cara yang besar atau jelas. Bisa jadi hanya pesan singkat, sebuah sapaan sederhana seperti "Hai, apa kabar?" Atau mungkin hanya sekadar reaksi kecil di media sosialmu, seperti menyukai foto, memberi komentar ringan, atau bahkan menonton semua unggahanmu secara diam-diam. Bagi orang lain mungkin terlihat biasa saja, tapi sebenarnya itulah tanda pertama bahwa diam yang kamu lakukan sudah bekerja. Karena seseorang tidak akan menghubungi tanpa alasan. Keinginanku akan tiba-tiba muncul jika tidak ada hal yang membuatnya resah. Dan dalam hal ini, kerinduan serta rasa penasaranlah yang mendorongnya untuk kembali mengetuk pintu hidupmu. Di momen itu, kamu mungkin merasa terkejut untuk bagian dari dirimu yang tidak menyangka dia akan datang lagi. Yang kamu sendiri sempat bertanya, mengapa sekarang? Mengapa setelah sekian lama diam, justru dia yang mendekat? Dan jawabannya sederhana, karena dia sudah tidak bisa lagi menahan rasa penasaran yang tumbuh menjadi kegelisahan. Dia mulai menyadari bahwa ketenanganmu adalah sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Bahwa kehilangan perhatianmu ternyata bukan hal yang mudah. Bahwa hidup tanpa kehadiranmu tidaklah sesederhana yang ia kira. Mungkin ia akan mencoba mendekat dengan alasan yang terdengar ringan. Aku cuma ingin tahu kabarmu. Atau, aku cuma kangen ngobrol. Tapi di balik kata-kata sederhana itu, ada perasaan yang jauh lebih dalam. Takut. Takut kalau benar-benar kehilangan. Takut kalau semua yang dulu kalian punya sudah tidak bisa kembali. Disinilah kekuatan diam yang kamu lakukan benar-benar terasa. Karena kamu tidak perlu memaksa, kamu tidak perlu meminta, kamu tidak perlu mengejar. Justru dengan tidak melakukan apapun, dialah yang akhirnya datang sendiri. Tapi di saat yang sama,
Inilah fase paling penting untukmu, karena momen ketika dia mencoba menghubungi lagi adalah saat ujian terbesar bagi ketenanganmu. Apakah kamu akan langsung membuka semua pintu? Apakah kamu akan menunjukkan bahwa kamu masih mudah ditebak? Masih sama seperti dulu? Atau justru kamu akan tetap tenang, tetap menjaga sikap, dan tetap menunjukkan bahwa kamu bukan lagi orang yang dulu? Sikapmu di saat inilah yang menentukan arah cerita berikutnya. Kalau kamu langsung melompat, langsung menunjukkan antusiasme berlebihan, dia bisa merasa semua tenangmu hanyalah pura-pura. Dia bisa merasa kamu masih sama, masih mudah kembali padanya kapanpun ia mau. Dan jika itu terjadi, maka misteri yang kamu bangun selama ini akan runtuh. Tapi, jika kamu tetap tenang, tetap tidak berlebihan, maka rasa penasaran itu akan semakin kuat. Dia akan merasa semakin sulit untuk memahami dirimu. Ia akan semakin ingin tahu. Ia akan semakin ingin mendapatkan kepastian. Dan tanpa sadar, dialah yang mulai berada di posisi mengejar. Ingat, seseorang tidak akan menghargai sesuatu yang datang terlalu mudah. Tapi justru ia akan menghargai sesuatu yang membuatnya berusaha. Di titik ini, bayangkan betapa terbaliknya keadaan. Duluan mungkin kamu yang selalu menunggu pesannya. Kamu yang selalu mencari-cari perhatiannya. Kamu yang selalu ingin memastikan bahwa hubungan kalian baik-baik saja. Tapi sekarang justru dia yang berada di posisi itu. Dialah yang menunggu jawabanmu. Dialah yang bertanya-tanya apakah kamu akan merespons. Dialah yang merasa cemas setiap kali kamu butuh waktu lama untuk membalas. Dan perasaan itu begitu mengguncang. Karena orang yang terbiasa merasa di atas, kini harus merasakan bagaimana rasanya berada di bawah. Orang yang dulu yakin bisa membuatmu bergantung, kini justru merasakan bagaimana rasanya bergantung padamu. Itulah kejutan besar yang lahir dari diam. Tanpa kata-kata, tanpa permintaan, tanpa memohon, kamu berhasil membalikkan keadaan. Saat dia mulai menghubungimu lagi, jangan lihat itu sebagai kemenangan kecil. Lihatlah itu sebagai bukti nyata bahwa dirimu memiliki nilai yang jauh lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Bahwa kamu tidak perlu berteriak untuk didengar, tidak perlu mengejar untuk dihargai. Cukup dengan menjaga ketenangan, kamu sudah mampu menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Dan mungkin dari sini akan ada langkah-langkah selanjutnya. Ia bisa jadi mulai lebih sering menghubungi. Ia mungkin mengajak bertemu. Ia mungkin cari cara untuk kembali masuk ke dalam hidupmu. Semua itu adalah refleksi dari rasa takut yang tumbuh menjadi penyesalan. Tapi, apapun yang terjadi setelah ini, yang paling penting adalah kamu sudah berada di posisi yang berbeda. Kamu bukan lagi orang yang mudah dikendalikan. Kamu bukan lagi orang yang kehilangan arah ketika ditinggalkan. Kamu sudah menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih berharga, lebih tahu bagaimana menjaga diri. Kejutan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari fase baru. Fase ketika kamu memiliki pilihan penuh. Apakah kamu ingin membuka pintu kembali atau tetap melangkah maju dengan kehidupan yang baru? Dan pilihan itu ada di tanganmu, bukan di tangannya lagi. Jadi ketika dia akhirnya mencoba menghubungimu lagi, jangan lihat itu sekadar sebagai pesan singkat atau sekadar tanda kecil. Lihatlah itu sebagai bukti bahwa diam yang kamu lakukan tidak sia-sia. Bahwa setiap detik yang kamu habiskan untuk menjaga ketenanganmu kini membuahkan hasil. Inilah momen ketika dia mulai menyadari sesuatu yang terlambat ia pahami. Kamu bukanlah orang yang mudah digantikan. Kamu adalah sosok yang berharga, dan kehilangannya adalah kesalahan besar yang ia buat. Dan semua itu tercipta hanya karena satu hal sederhana. Diam yang mengguncang. Pada akhirnya perjalanan ini bukan lagi tentang dia. Bukan lagi tentang apa yang dia lakukan. Bukan tentang apakah dia kembali atau tidak. Bukan juga tentang seberapa sering dia mencoba menghubungimu lagi. Semua itu hanya bagian kecil dari cerita besar yang sebenarnya. Perjalananmu menemukan kekuatanmu sendiri. Di awal, mungkin kamu merasa rapuh. Kamu merasa kosong, merasa hancur, merasa kehilangan kendali atas hidupmu. Ketika dia pergi, ada bagian dari dirimu yang ikut runtuh. Kamu mungkin menangis, kamu mungkin marah, kamu mungkin bertanya-tanya, mengapa semua ini harus terjadi padaku? Tapi kamu tidak berhenti di situ. Kamu memilih jalan yang berbeda. Kamu tidak mengemis untuk kembali. Kamu tidak mewawan untuk dipertahankan.
Kamu tidak menggunakan kemarahan untuk menunjukkan rasa sakitmu. Kamu justru memilih sesuatu yang sederhana tetapi jauh lebih kuat. Diam. Diam itu bukan sekadar hening. Diam itu adalah ruang. Ruang untuk dirimu sendiri. Ruang untuk bernapas kembali. Ruang untuk menemukan siapa dirimu tanpa kehadirannya. Dan perlahan-lahan, dari ruang itulah tumbuh kekuatan yang mungkin selama ini tidak pernah kamu sadari. Kamu mulai belajar bahwa kamu mampu berdiri sendiri. Kamu mulai menyadari bahwa hidupmu tidak berhenti hanya karena seseorang memutuskan untuk pergi. Kamu menemukan bahwa kebahagiaanmu tidak boleh bergantung pada orang lain, tetapi tumbuh dari dalam dirimu sendiri. Itulah momen terpenting, saat kamu sadar bahwa kekuatan sejati bukan datang dari siapa yang memilih tinggal, tetapi dari dirimu yang berani untuk tetap berjalan meski ditinggalkan. Dan lucunya, justru ketika kamu menemukan kekuatan itu, dunia di sekitarmu ikut berubah. Orang yang dulu meninggalkanmu, kini kembali penasaran. Orang yang dulu merasa yakin bisa hidup tanpa dirimu, kini justru ingin tahu apakah masih ada tempat baginya. Semua itu adalah konsekuensi alami dari ketenanganmu. Tapi yang lebih penting dari itu, semua adalah kesadaran yang tumbuh dalam dirimu. Kamu tidak lagi sama seperti dulu. Dulu, kamu mungkin bergantung padanya. Kamu mungkin menjadikannya pusat hidupmu. Kamu mungkin merasa tidak lengkap tanpanya. Tetapi sekarang kamu sudah berbeda. Kamu tahu bahwa dirimu utuh bahkan tanpa dia. Kamu tahu bahwa kebahagiaanmu ada di tanganmu sendiri. Kamu tahu bahwa cintamu pada dirimu sendiri jauh lebih kuat daripada rasa takut kehilangan seseorang. Inilah titik penutup sekaligus awal baru. Titik di mana kamu menyadari bahwa keputusan untuk diam bukan hanya membuat dia goyah, tapi juga membuatmu tumbuh. Tuh, kamu bukan hanya membuktikan sesuatu padanya, tetapi lebih penting lagi, kamu membuktikan sesuatu pada dirimu sendiri. Bahwa kamu lebih kuat daripada yang kamu kira. Bayangkan, dulu kamu mungkin tidak pernah percaya bisa melewati semua ini. Tapi lihatlah dirimu sekarang. Kamu bukan lagi orang yang sama. Kamu sudah lebih tenang, lebih dewasa, lebih bijaksana. Kamu sudah mampu melihat bahwa kehilangan bukanlah akhir, melainkan jalan untuk menemukan kekuatan baru. Dan disinilah letak keindahan perjalanan ini. Kamu tidak lagi mengukur nilai dirimu dari bagaimana orang lain memperlakukanmu. Kamu tidak lagi mencari validasi dari perhatian seseorang. Kamu sudah tahu bahwa dirimu berharga, dengan atau tanpa siapapun di sisimu. Kalaupun dia kembali, itu bukan lagi karena kamu yang memintanya. Itu karena dia sadar bahwa kamu adalah sosok yang tidak tergantikan. Tapi kalaupun dia tidak kembali, itu bukan masalah. Karena kamu sudah tahu bahwa hidupmu tidak berhenti. Kamu sudah tahu bahwa kamu tetap bisa bahagia. Kamu sudah tahu bahwa cinta terbesar yang harus kamu jaga adalah cinta pada dirimu sendiri. Inilah kekuatan diam yang sesungguhnya. Bukan sekadar strategi untuk membuat orang lain penasaran. Bukan sekadar cara untuk membalikkan keadaan. Lebih dari itu, diam adalah jalan untuk menemukan kembali dirimu. Jalan untuk menyadari bahwa kamu lebih kuat, lebih bernilai, dan lebih berharga daripada yang pernah kamu bayangkan. Mungkin, orang-orang di luar tidak akan benar-benar mengerti bagaimana perasaanmu selama perjalanan ini. Mereka tidak tahu betapa beratnya menahan diri untuk tidak menghubungi, tidak menangis di depan umum, tidak menunjukkan betapa besar rasa rindumu. Tapi kamu tahu, kamu merasakannya, dan sekarang kamu bisa melihat hasilnya. Hasilnya bukan hanya dia yang kembali mengetuk pintu. Hasil yang sebenarnya adalah dirimu yang kini berdiri lebih tegak, dengan hati yang lebih kuat, dengan jiwa yang lebih tenang. Jadi ada satu hal yang perlu kamu ingat dari semua ini. Ingatlah, kekuatanmu bukan datang dari orang lain. Kekuatanmu ada dalam dirimu sendiri. Dan ketika kamu belajar untuk mempercayai dirimu, ketika kamu berani untuk tenang, ketika kamu memilih untuk tidak tergesa-gesa, maka perlahan-lahan kamu akan melihat betapa berharganya dirimu yang sebenarnya. Inilah penutup dari kisah diam yang mengguncang. Sebuah kisah yang bukan hanya tentang membuat orang lain menoleh kembali, tetapi tentang bagaimana kamu akhirnya menemukan kekuatanmu sendiri. Dan pada akhirnya, entah dia kembali atau tidak, entah dia menyesal atau tidak, entah dia masih ada di hidupmu atau sudah benar-benar pergi, satu hal pasti, kamu baik-baik saja. Kamu cukup, kamu kuat, kamu berharga. Karena pada akhirnya yang terpenting bukanlah siapa yang memilih tinggal. Yang terpenting adalah dirimu.
yang tetap memilih berdiri.